Ketika istriku lelah dan menyerah. Part 6. Tolong biarkan saya dan istri saya selesaikan masalah kami, ucapku pada semua warga yang hadir di rumahku. Jelas, aku tak ingin Gea membeberkan bahwa aku menjadikan dia simpanan. Bahkan, menikah siri pun tidak aku lakukan. Sama saja, jika aku mengusir Gea di depan warga akan membuat aku mempermalukan diriku sendiri. Gak seru, seru seorang warga yang sepertinya kecewa. Entah apa yang mereka harapkan, mungkin aku mengusir Gea atau mengaraknya keliling kampung. Entahlah. Beberapa warga mulai berbondong-bondong pergi meninggalkan rumahku. Sementara, lelaki yang menjadi selingkuhan Gea dan istrinya masih ada di ruangan ini. Duduklah, perintahku pada Gea dan selingkuhannya. Aku melirik wajah lelaki yang menjadi selingkuhan Gea, wajahnya sudah dipenuhi cakaran oleh istrinya. Sungguh menyedihkan. Beruntung, Nafisa bukan wanita seperti wanita itu. Namun, kepergian Nafisa justru membuat luka terdalam di hatiku. Aku menelan selaiva, tak akan sanggup jika memang Nafisa akan memperlakukan aku seperti itu. Sejak kapan kamu punya hubungan dengan Gea? Cercaku. Aku tetap berusaha tenang, karena entah mengapa aku tak merasa hatiku sakit. Mungkin karena hatiku sudah menduga ini sebelumnya. Jawab Han, sentak istrinya. Sepertinya sang istri memang sudah sangat geram dengan perlakuan suaminya. Mungkinkah Nafisa juga pernah merasakan apa yang wanita ini rasakan? Rasanya, aku jijik melihat pria ini. Pria yang sudah menodai kesucian pernikahan. Mungkin begitulah Nafisa memandangku. Begitu rendahnya aku Tuhan. Seharusnya aku bisa sadar lebih awal bahwa perbuatanku benar-benar sudah di luar batas. Sudah 2 tahun kami punya hubungan, jawab pria yang menjadi selingkuhan Gea. 2 tahun. Gea mengkhianatiku selama ini dan aku baru tahu. Aku menoleh ke arah Gea. Wajah cantiknya masih nampak memerah menahan tangis. Ketika memalingkan pandangan dari Gea, sesuatu di dekat pintu menarik pandanganku. Itu sepatu kamu, tanyaku sembari menunjuk sepatu di depan pintu. Pria tersebut mengangguk, artinya, semalam ia ada di sini dan mereka bercinta saat aku terlelap. Kurang ajar. Tega kamu Mas. Aku setia nunggu kamu pulang, aku turuti semua mau kamu. Bahkan, aku rela tinggalin orang tuaku demi kamu tapi, ini balasan kamu. Teriak wanita di depanku. Ia begitu terlihat murka, mungkin ia sudah tak mampu lagi menahan tangis. Dengan sigap suaminya merengkuh dalam pelukan tapi, wanita tersebut menampiknya. Aku minta cerai sekarang juga. Sentak wanita itu. Sang istri terus murka dengan amarahnya. Sedangkan pria selingkuhan Gea justru membujuk agar ia tak dicerai. Jangan dek, tolong jangan begitu. Aku minta maaf, rintih pria selingkuhan Gea. Aku memejamkan mata, menahan rasa sakit yang mulai merasuki hatiku. Sakit karena aku merasa peran pria tersebut adalah aku. Betapa hinanya aku selama ini tapi, aku selalu merasa diriku benar dan selalu saja menyalahkan Nafisa. Silahkan urus rumah tangga kalian. Usirku. Aku berjalan menaiki tangga, meninggalkan semua orang di ruangan ini. Mas, panggil Gea saat aku baru saja merebahkan diri di atas ranjang. Lebih baik kamu kemasi barang-barang kamu, ungkapku. Tolong maafkan aku, rengek Gea. Aku berdecak miris, sungguh tak tahu malu wanita yang selama ini aku agungkan. Lagi pula, perusahaan aku bangkrut dan aku sudah tak bisa lagi membiayai kamu, rumah ini pun akan disita oleh bank, dustaku. Aku lancarkan rencana untuk menguji Gea. Nampaknya ia begitu terkejut saat aku mengatakan bahwa aku bangkrut dan jatuh miskin. Apa? Kamu bangkrut? Kamu bohongkan Mas, semua cuma kamu lakuin buat musir aku kan? Ucapnya tak percaya. Aku diam tak ingin menjelaskan apapun karena aku takut ia curiga dengan alasanku. Baiklah, aku pergi, pamitnya sembari terus membereskan pakaian. Kemana sikap angkuhnya tadi yang berusaha tetap bertahan dan mengakui kesalahan. Sekarang, ia hanya pasrah dan benar-benar ingin pergi setelah aku menyatakan kebangkrutanku. Suruh pria selingkuhan kamu pergi dari rumahku, aku muak melihatnya. Tegasku. Gea membalikan badan sebelum ia membuka kenop pintu. Setidaknya ia jauh lebih bisa menghidupi aku sekarang, kamu kini hanya pria miskin Mas. Sentaknya. Ternyata ia memang hanya menganggap aku sebagai ATM. Miris sekali. Aku menatap lagi langit-langit di kamar ini.
Aku harap bisa segera menemukan Nafisa secepatnya dan meminta maaf atas semua perlakuanku. Aku ingin memperbaiki semuanya sebelum aku benar-benar kehilangan ia dan putri kami. Ting, suara pesan masuk dari aplikasi chatting. Aku segera mengambil ponsel di saku celana. Rumah itu sudah aku jual, jadi kamu adalah pembohong yang buruk. Pesan dari Gea membuatku tercengang. Ku gagal membohonginya dan sekarang ia justru menjual rumah yang selama ini ia pakai. Rumah yang aku beli dari hasil kerja kerasku. Sedangkan rumah tempat tinggal Nafisa hanyalah sebuah rumah sederhana yang tak mungkin sebanding dengan rumah ini. Sial, decakku kesal. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini menghibur. Follow juga akun kami di FB, Ilyasa Celo, IG, Ilyasa Celo _Fasya, T, @Ilyasa Celo, KBM, Ilyasa Celo. Terima kasih.